Gokil nih kak, ini gila kak. Ini harganya kak, harusnya kalau di mall kak ya, kalau brand-brand besar itu harganya 300.000, 200.000, 400.000 pun dijual bisa kak ya. Ini kak, harganya di bawah 100.000. Kakak cek ya di keranjang ya, kakak dapat berapa? Kalau dapat 80 gas, 90 gas, karena harganya 120.000 biasanya kak ya. Oke, gue bakalan jelasin sedikit kenapa barang-barang China itu dia lebih murah ya. Ini gue kasih tahu teman-teman ya. Jadi produk-produk di China kalau misalnya turun ke Indonesia itu mereka bakalan bisa ngerajai pasar Indonesia. Dan kenapa produser yang ada di Indonesia itu nggak bisa ngalahin barang-barang China? Yang pertama nih gue kasih tahu ke kalian. Yang pertama itu mereka suku bunganya rendah ya, untuk bunga kreditnya. Ini udah gua cek, suku bunga kredit itu kurang lebih 2-3% ya, 2-3%. Di Indonesia sendiri suku bunganya bisa 6-8, 10. Jadi kalau misalnya kita sama-sama pengusaha, kita pinjam ke bank uangnya ya kan, pasti kan orang yang produksi besar-besar kan pasti pakai kredit bank. Nah, kalau misalnya kredit aja kita udah kali 5x, udah kali 5x di sini, di sana 2%, kita 10% ya, di situ itu udah kalah. Yang kedua, kita kalah di pajak gitu ya. Di Cina sendiri gue dengar-dengar kalau misalnya di ekspor itu pajaknya dikembalikan. Kayak contoh lu beli barang kredit di Singapura, gue pernah beli barang kredit di Singapura, pajaknya dikembalikan, jadi kita dapat cashback kurang lebih itu. Jadi kita udah kalah 2 kali. Nah, untuk kita bisa contoh misalnya mereka jual senilai modal aja itu udah untung guys. Misalnya contoh dia modal 10 miliar gitu, mereka jual ke market 10 miliar lagi gitu kan, mereka pajaknya dikembalikan ya, plus bayar pajak, pajaknya dikembaliin, terus juga suku bunga banknya udah dipotong, jadi kurang lebih mereka masih untung 8%-an, lebih 10. Tapi kalau di Indonesia mereka udah kalah pajak, sekarang pajaknya 12%, terus suku bunganya juga 8-10%, jadi udah kalah 20%. Jadi kalau untuk cuan itu butuh 30% keuntungan. Jadi kalau misalnya di Cina modalnya 10M, untuk dapat profit 10% mereka cukup jual senilai modal. Dan di Indonesia kalau misalnya mereka mau dapat 10%, mereka harus jual barang sekitar 13. Jadi udah kalah jauh. Itu kenapa barang produk Indonesia nggak bisa menang sama Cina.